밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hedi Ramadhani dengan NPM 224 11151 kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen resiko pembayaran. Manajemen resiko pembayaran adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan mengolah resiko yang timbul dari transaksi pembayaran. Resiko ini dapat timbul dari berbagai sumber seperti penipuan. Penipuan dapat mencoba mencuri uang dari perusahaan dengan memalsukan transaksi pembayaran, menggunakan kartu kredit dan yang dicuri atau melakukan transfer dana yang tidak sah. Kedua, ada kesalahan dari manusia. Kesalahan manusia dapat menyebabkan transaksi pembayaran yang salah, seperti memasukkan jumlah yang salah atau jumlah uang yang salah atau mengirim uang ke rekening yang salah. Ketiga, ada kegagalan sistem. Kegagalan sistem IT dapat menyebabkan gangguan pada proses pembayaran yang dapat menyebabkan penundaan pembayaran atau bahkan kehilangan uang. Yang berikutnya ada bencana alam. Bencana alam seperti gempa, banjir, dan badai dapat merusak infrastruktur pembayaran dan mengganggu proses pembayaran. Berikutnya ada perselisihan hukum. Perselisihan hukum dengan pelanggan atau pemasok dapat menyebabkan penundaan atau bahkan pembatalan pembayaran. Utama dari manajemen risiko pembayaran. Yang pertama, melindungi perusahaan dari kerugian finansial. Ini termasuk kerugian dari penipuan, kesalahan manusia, kegagalan sistem, bencana alam, dan perselisihan hukum. Kedua, memastikan bahwa pembayaran dilakukan dengan tepat waktu dan akurat. Ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan pemasok serta memenuhi kewajiban hukum dan kontraktual. Meningkatkan efisiensi proses pembayaran. Proses pembayaran yang efisien dapat membantu perusahaan untuk menghemat waktu dan uang. Berikutnya yaitu mematuhi peraturan. Ada banyak peraturan yang mengatur transaksi pembayaran dan perusahaan harus memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan ini. Proses manajemen risiko. Yang pertama ada pembayaran. 1. Identifikasi risiko. Langkah pertama adalah mengidentifikasi semua risiko pembayaran yang dihadapi perusahaan. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti brainstorming, analisis SWOT, dan survei. Yang kedua ada penilaian risiko. Setelah mengidentifikasi risiko, langkah selanjutnya adalah menilai probabilitas dan dampak potensial dari setiap risiko. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti analisis, skenario, dan pemodelan keuangan. Yang ketiga ada pengendalian risiko. Setelah menilai risiko, langkah selanjutnya adalah mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah untuk pengendalian risiko. Ini dapat mencakup langkah-langkah untuk mencegah risiko terjadi, mengurangi dampak jika terjadi, atau mentransfer risiko ke pihak lain. Keempat ada pemantauan dan pelaporan. Penting untuk memantau risiko pembayaran secara berkelanjutan dan melaporkan kemajuan kepada pemangku kepentingan. Ini akan membantu memastikan bahwa manajemen risiko pembayaran tetap efektif dan up to date. Manfaat manajemen risiko pembayaran. Yang pertama yaitu mengurangi kerugian finansial. Manajemen risiko pembayaran yang efektif dapat membantu perusahaan untuk mengurangi kerugian finansial dari penipuan, kesalahan finansial, kegagalan sistem, bencana alam, dan perselisihan hukum. Meningkatkan efisiensi proses pembayaran. Proses pembayaran yang efisien dapat membantu perusahaan untuk menghemat waktu dan uang. Memperkuat hubungan dengan pelanggan dan pemasok. Memastikan bahwa pembayaran dilakukan dengan tepat waktu dan akurat dapat membantu membangun kepercayaan dan loyalitas dengan pelanggan dan pemasok. Meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan dengan reputasi yang baik untuk manajemen risiko pembayaran yang efektif. Berikut yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.